Aku yakin di sini banyak dari kalian yang pernah ngerasain hampa pada hidup. Hidup kalian seperti kehilangan arah dan gak ngerasa bersemangat. Hal ini kalau kalian biarin bakal nimbulin masalah yang lebih besar dan juga berdampak jangka panjang pada hidup. Entah kalian jadi lebih mudah capek karena gak biasa menghadapi tekanan, overthinking karena kurang aktifnya aksi kalian atas tujuan hidup kalian. Di antara banyaknya faktor yang buat hidup kalian hampa itu, salah satu faktor yang cukup berpengaruh ialah mungkin kurangnya harapan pada tujuan hidup kalian. Yang seharusnya tujuan hidup kalian itu ngebimbing kalian untuk terus produktif dan tetap positif. Agar hidup kalian gak ngerasa hampa, pertama kalian harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kalian gak akan dengan mudah terlaksana kalau gak ada harapan dan juga sikap optimis dalam melaksanakannya. Nah, kedua materi inilah yang akan kelompok kami bawakan, mengenai hope, harapan, dan juga optimis. Optimisme menurut Seligman adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberi makna bagi diri atas segala hal yang terjadi pada hidup. Di sini ada beberapa faktor pembangun optimis seseorang menurut Carr. Yang pertama itu adalah keluarga. Optimisme lebih mungkin berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak mengalami depresi. Yang kedua itu kesehatan fisik. Individu yang punya kesehatan fisik yang buruk akan membuatnya lebih mudah mengalami depresi ketika berhadapan dengan suatu masalah. Dan faktor ketiga itu dukungan sosial. Melalui dukungan sosial, individu dapat terbantu menghadapi masa-masa sulitnya. Nah, selanjutnya mengenai harapan atau hope. Menurut Schneider, harapan didefinisikan sebagai proses dari pemikiran satu tujuan dengan motivasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut dengan cara-cara untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. Harapan bukanlah emosi, melainkan sebuah pengertian sistem motivasi secara dinamis. Dalam hal ini, emosi pun akan mengikuti kesadaran dalam proses meraih tujuan tersebut. Di sini ada 3 komponen-komponen harapan. Komponen pertama adalah sasaran atau goal. Komponen kedua ialah daya kehendak. Daya kehendak ini akan menjadikannya sebagai kekuatan pendorong dalam berharap. Komponen ketiga, strategi. Strategi merefleksikan rencana atau jalan yang menuntun pada pencapaian harapan. Optimisme dan harapan ini saling mendukung satu sama lain. Tanpa optimis, harapan akan sangat sulit terwujud karena hambatan yang mungkin aja menyerang di tengah proses kamu. Begitu pula dengan harapan yang merupakan bahan bakar bagi diri untuk tetap optimis dan tetap positif dalam kehidupan. Kemungkinan gagal itu pasti ada, tapi seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa harapan akan membuat kamu berpikir bagaimana strategi lainnya yang bisa diterapkan pada rencana cadanganmu. Optimisme akan ngebuat kamu fokus pada hal-hal yang menjadi tujuan kamu. Meskipun pada akhirnya kamu gagal juga di akhir, namun optimisme bakal menolak pikiran negatif dan mencoba memaknai arti dari kegagalan tersebut. Kegagalan pada masa lalumu akan menjadikan hal itu sebagai pelajaran supaya kamu bisa menyusun ulang strategi yang tepat. Kami dari kelompok 4, terima kasih telah menonton.